Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya di sini Muhammad Ananda Sandra selaku moderator, dan ini adalah teman-teman saya. Nah, jadi untuk badan usaha sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada badan usaha hukum, berbadan hukum, dan yang kedua ada yang non badan hukum. Untuk penjelasannya, mari kita simak berikut ini. Badan usaha berbadan hukum adalah badan usaha yang diakui sebagai subjek hukum yang terpisah dari pemiliknya. Artinya, badan usaha tersebut memiliki hak dan kewajiban sendiri sehingga dapat melakukan perbuatan hukumnya sendiri. Contoh dari badan usaha berbadan hukum adalah perseroan terbatas, koperasi, dan juga yayasan. Sementara itu, badan usaha bukan badan hukum adalah suatu badan usaha yang tidak memiliki status sebagai subjek hukum yang terpisah dari pemiliknya. Akibatnya, tanggung jawab atas utang, kewajiban usaha itu melekat langsung pada para pemilik usaha. Salah satu contoh badan usaha bukan badan hukum adalah usaha dagang, firma, dan CV. Kita mulai dari persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah badan usaha bukan badan hukum yang merupakan bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan perjanjian menyetorkan modal dengan tujuan membagi keuntungan yang dihasilkan. Kita masuk ke dalam ciri khusus dari persekutuan perdata. Yang pertama, dasar hukum dari persekutuan perdata ini diatur dalam KUH Perdata, tidak dalam KUHD. Yang kedua, tidak memiliki nama bersama, jadi sekutu bertindak dan membuat perjanjian atas nama pribadi. Yang ketiga, dari tidak adanya nama bersama ini, tanggung jawab dari sekutu ini menjadi tanggung jawab pribadi tanpa pemisahan dengan harta pribadi. Yang keempat, modal yang disetorkan untuk persekutuan perdata itu tidak hanya berupa uang, namun bisa dari keahlian atau tenaga. Yang kelima, tidak wajib didaftarkan ke pengadilan niaga. Berdirinya dari persekutuan perdata ini cukup dengan perjanjian di bawah tangan atau akta notaris. Tidak perlu pengesahan dari Kemenkumham seperti PT atau CV. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai firma. Firma sendiri merujuk pada pasal 16 KUHD, merupakan bentuk khusus dari persekutuan perdata yang dimana dibentuk untuk menjalankan perusahaan atas nama bersama. Firma sendiri bukan merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum, sehingga keberadaan firma itu didasarkan atas kepercayaan antar sekutu, yang kemudian sekutu-sekutu tersebut diwajibkan untuk memberikan impreng yang dapat berupa usaha, modal, ataupun keterampilan tertentu. Selanjutnya itu prosedur pendirian firma. Merujuk pada pasal 22 KUHD, firma harus dibentuk dengan menggunakan akta autentik yang dibuat oleh notaris, dan ketiadaan akta autentik tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk merugikan pihak ketiga. Tahap selanjutnya yaitu pendaftaran. Merujuk pada Permen Kumham nomor 17 tahun 2018, pendaftaran firma dapat dilakukan melalui sistem administrasi badan usaha Kemenkumham. Kemudian tahap terakhir yaitu publisitas. Akta pendirian firma harus dipublikasikan dalam berita negara agar dapat diketahui dan dapat mengikat pihak ketiga. Nah, selanjutnya adalah tanggung jawab sekutu dalam firma. Merujuk pada pasal 18 KUHD, setiap sekutu dalam firma bertanggung jawab secara tanggung renteng. Artinya, apabila seluruh harta firma tidak dapat melunasi utang-utangnya, maka seluruh harta sekutu dapat disita oleh kreditur. Namun ada pengecualian, yaitu apabila sekutu tersebut bertindak di luar kewenangannya ataupun tidak sesuai dengan tujuan firma. Utang tersebut dapat menjadi utang pribadi sekutu tersebut. CV adalah badan usaha berbadan hukum yang didirikan dua orang ataupun lebih. CV terdiri dari sekutu aktif dan juga sekutu pasif. Sekutu aktif adalah pihak yang menjalankan dan juga mengelola perusahaan secara langsung dan bertanggung jawab penuh terhadap jalannya perusahaan. Sedangkan sekutu pasif hanya menanamkan modal dan tidak ikut untuk mengelola perusahaan. Tujuan pendirian CV untuk mengelola usaha dan juga memperoleh keuntungan. Kelebihan dari CV, modal usaha lebih besar didapat karena berasal dari berbagai pihak. Yang kedua, proses pendirian CV lebih mudah. Yang ketiga, pengelola usaha lebih fleksibel. Namun, kekurangan dari CV, sekutu aktif memiliki tanggung jawab penuh terhadap utang perusahaan. Contoh usaha berbentuk CV seperti usaha perdagangan, percetakan, jasa konsultan, dan juga konstruksi. Selanjutnya kita membahas tentang usaha dagang. Usaha dagang adalah
usaha perseorangan yang bergerak di bidang jual dan beli untuk konsumen yang mengambil keuntungan dari jual beli tersebut atau transaksi tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke ciri khusus dari usaha dagang. Ciri khususnya ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, usaha dagang itu menggunakan singkatan UD dalam usahanya. Contoh ya, ada UD Berkah Barokah, UD Jaya Makmur, seperti itu. Berbeda seperti TV, Firma, dan PT. Yang poin nomor 2, usaha dagang itu tidak memiliki badan hukum. Nah, usaha dagang itu tidak diatur dalam KUH Perdata maupun KUH Dagang. Jadi ini berbeda ya. Ya kalau PT kan jelas ya berbadan hukum, tapi kalau usaha dagang ini bukan berbadan hukum. Yang ketiga adalah pemiliknya tunggal dan memiliki tanggung jawab yang penuh. Jadi usaha dagang itu tanggung jawabnya dipegang penuh nih, dan pemiliknya tunggal karena ini termasuk usaha perseorangan. Dan poin yang nomor 4 adalah usaha dagang itu apabila rugi, ya pemiliknya jelas rugi, dan apabila untung, jelas pemiliknya untung. Jadi ini dipegang secara penuh lah keuntungan dan kerugiannya, ditanggung oleh pemiliknya itu sendiri. Dan yang poin terakhir adalah produknya itu berupa barang dagang. Jadi ini bukan aktivitas untuk memproduksi ya si usaha dagang ini ya, tapi lebih ke menjual produk-produk tertentu seperti itu. Sekarang kita masuk ke bagian PT atau perseroan terbatas. Perseroan terbatas itu merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian dan modal yang dibagi-bagi atas saham. Undang-undang yang mengatur PT ada pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. PT itu tanggung jawabnya terbatas, jadi pemegang saham hanya bertanggung jawab atas saham yang dimiliki. Kemudian PT itu merupakan berbadan hukum, jadi dipisah dari para pendirinya. Subjek hukumnya itu dipisah dari para pendirinya. Dan yang terakhir, PT itu jelas modelnya dibagi-bagi atas saham. PT itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, itu ada PT biasa yang pendiriannya itu dilakukan minimal 2 orang, bisa WNI ataupun WNA. Yang kedua, ada PT terbuka. Nah, PT terbuka ini sahamnya itu diperdagangkan dalam bursa efek publik. Yang ketiga, ada PT tertutup. Nah, ini sahamnya itu tidak diperdagangkan oleh siapapun. Dan yang terakhir itu ada PT PMA. Lah, PT PMA ini ada kepemilikan modal dari pihak asing. Organ PT itu terbagi juga menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada RUPS atau pemegang yang tertinggi. Ini pengambilan keputusan ada di RUPS ini. Yang kedua itu ada direksi. Direksi itu yang menjalankan sistem PT sehari-hari. Jadi ini bisa dibilang sebagai mesin penggeraknya PT. Yang ketiga itu ada komisaris. Komisaris itu yang mengawasi setiap hal yang dilakukan oleh direksi. Selanjutnya saya akan membahas materi mengenai koperasi. Koperasi menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi ini merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Selanjutnya, berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi ini resmi memperoleh status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya itu disahkan oleh pemerintah. Koperasi sebagai badan hukum ini memiliki pemisahan harta kekayaan antara harta pribadi anggota dengan harta milik koperasi. Maka dari itu, koperasi dapat bertindak sebagai subjek hukum yang mandiri dan dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, seperti membuat perjanjian, memiliki aset, ataupun melakukan suatu kegiatan usaha. Koperasi dalam menjalankan organisasi itu memiliki 3 perangkat utama yang diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Perkoperasian, yaitu yang pertama ada rapat anggota, yaitu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Yang kemudian kedua ada pengurus sebagai pelaksana manajemen dan operasional usaha, serta yang terakhir ada pengawas yang bertugas sebagai pengawas kinerja pengurus. Selain itu, koperasi juga menerapkan prinsip pertanggungjawaban hukum di mana anggota memiliki tanggung jawab terbatas, yaitu hanya sebatas simpanan pokok dan simpanan wajib yang dimiliki.
Sedangkan pengurus sendiri dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila kerugian koperasi ini terjadi akibat kelalaian atau kesengajaan pengurus. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu yayasan. Jadi, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, serta tidak mempunyai anggota. Di Indonesia, yayasan diatur dalam Yayasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Ciri utama yayasan adalah memiliki tujuan yang bersifat nirlaba, artinya tidak bertujuan mencari keuntungan untuk dibagikan kepada pendiri atau pengurus kekayaan yayasan. Berasal dari pemisahan harta pendiri atau dari sumbangan, hibah, wakaf, dan sumber lain yang sah. Kemudian ada struktur organisasi yayasan, yaitu terdiri dari pembina sebagai organ penting yang menetapkan kebijakan umum yayasan. Lalu ada pengurus yang menjalankan kegiatan dan mengelola yayasan sehari-hari. Lalu ada pengawas yang bertugas untuk mengawasi jalannya pengelolaan yayasan. Lalu saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri yayasan, yaitu memiliki tujuan tertentu, kekayaan terpisah dari pendiri, dan tidak berorientasi profit, lalu memiliki akta pendirian dan pengesahan pemerintah. Lalu sumber kekayaan yayasan ada kekayaan pendiri harta yang dipisahkan oleh pendiri mendirikan yayasan, bisa berupa tanah, bangunan, kendaraan, atau aset lainnya. Lalu ada hibah atau pemberian harta dari seseorang atau badan hukum kepada yayasan secara cuma-cuma. Lalu ada wakaf, harta yang diberikan untuk kepentingan umum atau keagamaan dan dikelola yayasan sesuai dengan wakaf. Lalu ada bantuan pemerintah atau fasilitas dari pemerintah. Lalu ada dari yayasan, yaitu hasil usaha yayasan yang sah oleh mendirikan atau ikut dalam badan usaha di dalamnya. Nah, bagaimana dari penjelasan tadi? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tulis di kolom komentar ya guys. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. See you on the next video. Goodbye.